Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Pondok Pesantren Al-Amin di Desa Lantongau, Tongau, Kecamatan Mawasan Sangkat Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan bercerita banyak hal bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, Pak Hadiman. Pak Ustadz Hadiman. Insya Allah beliau akan menjelaskan banyak hal soal sejarah pondok pesantren, termasuk produk-produk UMKM yang dibangun di pondok pesantren ini. Mohon izin Pak Ustadz, Ya. bisa dijelaskan ke kita semua soal bagaimana awal mula pondok pesantren Al-Amin ini. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Waba'd. Saya Hadiman Sarjana Sosial Islam ingin sedikit memperkenalkan diri, bahwa tempat ini adalah Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah, kecamatannya juga Kecamatan Masangkat Tengah, dan Desa Lantongau. Bahwa diawali dari visi saya sendiri yang kemudian diakomodir dalam visi yayasan, bahwa keberadaan kami di sini adalah untuk menciptakan santri-santri cerdas. Iya, di sisi lain mereka berkompeten, kemudian mereka juga unggul, kemudian mereka berakhlak yang mulia. Di sisi lain juga mereka bisa tampil, ya, sebagaimana siswa-siswa yang kebanyakan, ya, istilahnya bisa berkarya dan lain sebagainya. Kemudian maka kami susun suatu program yang kemudian dimuat dalam misi, dan misi kami adalah membangun infrastruktur, ya, pondok pesantren, sarana pendidikan, prasarana pendidikan, terus termasuk ekonominya. Jadi ekonomi ini salah satu komponen penting atau unsur terpenting di pondok pesantren ini, karena kedepannya kami berharap bahwa di sini akan lahir para pengusaha, ya, bukan istilahnya hanya sekedar berusaha, tapi menjadi pengusaha yang unggul, gitu. Jadi kata-kata unggul tadi, persepsi kami itu adalah khususnya di bidang ekonomi. Ya, kalau saya seputar pendidikan kan secara umum saja, artinya bisa kuliah juga, gitu. Kalau fokusnya menciptakan misalnya santri dengan kualifikasi yang misalnya pengusaha, atau misalnya misalnya mendorong santri yang punya kemampuan ekonomi yang kuat, ini yang sudah dijelaskan oleh pondok pesantren kan sudah melahirkan beberapa produk ini. Itu bagaimana Pak Ustadz, ini produk-produk yang sudah ada, dan apa yang menginspirasi, misalnya kayak tiba-tiba bisa muncul produk saraba atau apa, boleh diceritakan ke kita? Jadi saraba ini kan dia bahan dasarnya kan jahe. Jadi jahe ini kan tumbuh di lokal, ditanam juga oleh orang tua santri sebagian. Jadi memang jahe ini sudah merupakan salah satu tanaman yang sudah dikenal, dan juga bisa juga dijual di pasar di luar. Nah, di sisi lain di sini juga ada kelapa, yang orang bilang kelapa nyiur, itu. Kemudian terus sini juga ada aren. Ini kan semua ini, ya, istilahnya bahan-bahan baku untuk saraba. Sehingga memang kita pikir ini yang belum tersentuh oleh lokal, ya, yang lainnya ya banyak juga belum tersentuh. Tapi kalau ini kan sudah orang sampai menjual di luar sana, ya, entah pasarnya di mana, jelas arennya dijual di luar. Tapi yang paling membuat saya bersemangat itu adalah arennya ini kebanyakan, khususnya teman-teman kita dari di Muna ini, dia gunakan untuk kameko, dan kameko ini mengandung alkohol. Sehingga saya berpikirnya mungkin kalau ini kemudian kalau mereka hanya sebatas menjual gula-gula seperti yang biasa, ini kan murah. Sementara kebanyakan saya tanya itu, katanya kameko itu kalau dijualnya katanya lebih mahal. Sehingga kalau di dalam saraba ini kan bisa
agak tinggi sedikit ini harganya ini. Iya, harganya ini gula merah. Iya, kemudian di sisi lain bahwa ada di sini beberapa orang teman-teman sudah punya kemampuan membuat ini, kalau ada tamu buatkan saraba begitu, disuguhkan saraba. Sehingga kemudian pemikiran, ini saja dulu yang dikembangkan pertama, jangan dulu yang lain. Nah, ini masih perlu ada pelatihannya, masih perlu ada dorongan ini, dorongan ini tidak perlu lagi didorong. Sudah ada di dalam. Ibaratnya SDM yang sudah ada begitu. Berarti saraba sekarang selain saraba, tadi kan ada beberapa jenis. Iya, ada beberapa. Bisa dijelaskan kita, Pak Ustadz, produk-produk turunan di pondok pesantren ini apa saja yang sudah diproduksi, entah saraba. Saja saya lihat tadi ada visio, ada beberapa produk, apa saja itu? Iya. Jadi memang lahirnya dari saraba, dan saraba hari ini diproduksinya sudah 3 varian. Ya, ada varian rasa susu, ada santan susu, ada original. Nah, jadi sudah 3 varian. Nanti akan dikembangkan lagi dengan rasa yang lain. Di antaranya adalah rasa kopi. Jadi nanti ya paling kopi jahe lah begitu. Tapi rasanya lain, khasnya juga lain. Iya, paling tidak khas Al-Amin, Buton Tengah. Yang gitu. Terus untuk salah jenis lainnya kan kita lihat di antaranya kan di sini masih hutan kebanyakan. Ternyata juga di sana lebah madu banyak. Sehingga kalau kita tambah dengan keterampilan mengelola ini lebah, seperti teman-teman yang ada di luar Sulawesi, misalnya, itu kan luar biasa ini. Jadi hutan ini kita anggap juga ini potensi untuk kita beternak lebah. Nah, jadi saat ini kami sudah mulai juga ini satu jenis yang kami sudah tingkatkan itu adalah madu. Nah, di sini sudah 2 varian, itu ada trigona, ini ada akasia ini. Jadi maksudnya trigona itu dia memang jenis madunya itu adalah trigona. Nah, kemudian yang akasia ini dia mengisap ya madu yang dominannya itu adalah akasia. Tapi yang akasianya ini kami ambil dari luar. Iya, jadi cuma kami ajarkan tentang cara mengambilnya. Nah, mengambilnya kan kita pandu dengan bagaimana ya istilahnya secara halal itu, proses-prosesnya halal sampai dihadirkan di tempat ini, sampai kemudian diperas seperti ini. Ini modelnya ini. Jadi kalau madu itu datang di sana diambil di hutan, diambil di hutannya itu kami sudah ajarkan bagaimana bagusnya itu, misalnya di tangan dibungkus, ini pakai masker, kemudian diambil langsung disimpan di ember, kemudian pokoknya harus semua ini steril. Kemudian begitu baru disegelkan, baru diantar di sini. Sampai di sini diproses lah, ya seperti apa yang diinginkan, apa secara halal begitu, untuk memastikan bahwa ini tidak ada indikasi bercampur apa dan seterusnya gitu. Terus yang lainnya juga ada VCO. VCO ini mohon maaf, ini ada VCO varian cair. Ini varian cair ini. Nah, kemudian VCO-nya ini kan di sini tadi kan kelapa. Kelapa kan bisa juga jadi minyak goreng, tapi ditingkatkan menjadi jamu. Ini masih jamu dia ini. Ini alhamdulillah visio ini luar biasa ini, karena ternyata visio ini banyak yang butuh. Pokoknya di dalam ini, di luar sana, bahkan kemarin saya ke Jakarta itu orang rebut visio. Iya, jadi alhamdulillah visio ini ternyata untuk saat ini yang sangat menjanjikan. Iya, kemudian ada varian lain adalah tablet. Ini tablet ini, yang di sini tablet ini alhamdulillah itu masih banyak ini tabletnya. Nah, kemudian jenis lainnya adalah abon, tapi sayangnya abon di sini habis stok. Iya, tinggal yang ada ini adalah keripik. Nah, ini keripik. Nah, ini kerupuk yang ini, kerupuk rumput laut. Ada juga keripik, tapi karena kemarin ekspos buteng baru beberapa hari ini selesai. Iya, jadi baru mau izinnya halal, izin halal alhamdulillah. Kemudian PIRT sudah tertulis PIRT. Jadi kalau PIRT ini kan sudah bisa dijual, cuma agar bisa dijual juga di provinsi lain, apa mungkin juga nanti sampai mengekspor, maka kita tingkatkan di Badan Pokok Pajak keluar apa yang namanya itu MDK itu, surat izin edarnya itu. Alhamdulillah sekarang sudah dipantau, dan yang dipantau itu 2 tempat. Salah satunya adalah ini. Nah, sebentar kita lihat bahwa itu denanya itu sudah dipola seperti apa yang
yang menjadi BIMTEK-nya itu di Badan POM. Alhamdulillah. Terus sampai sejauh ini Pak Ustadz, pemasarannya nih kayak apa? Apakah hanya seputaran pasar Buton Tengah atau sudah ke daerah-daerah lain di sekitar sini Pak Ustadz? Iya, jadi ini kan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi di Sulawesi Tenggara ini ya sudah ada beberapa kabupaten. Di bawah-bawah ada 3 titik, bahkan sekarang sudah 4 titik. Ya, kemudian di Buton Tengah yang di pinggir jalan itu ada Andaba. Di Andaba itu sudah ada itu. Kemudian di Mawasangka itu di villa-villa itu sudah ada. Kemudian di Raha juga ada. Kalau di Kendari itu di Atifa oleh-oleh itu. Misalnya kalau kita lewat di sana, kita berkunjung di Atifa, itu tersedia Al-Amin itu. Dan bahkan kalau sudah dekat-dekat habis mereka langsung pesan. Dan cara kirimnya kan gampang karena di sini ada Damri. Iya, jadi pokoknya jalur sini ke sana itu bagus sekali. Lebih murah ini ketimbang lewat misalnya COD lewat. Karena dia kan Damri. Satu koli besar kan dia hanya 30.000. Jadi bagus juga ini ini. Perkembangan produk ini kan saya lihat sangat luar biasa Pak Ustadz. Mungkin kita juga ingin tahu karena kan biasanya di sekitaran pondok itu kan ada masyarakat, ada mungkin orang tua santri. Apakah misalnya produk-produk ini ikut menopang apa? Karena kan rata-rata produk itu memang diorientasikan untuk mendorong entah itu kesejahteraan di pondok sendiri maupun di masyarakat sekitar pondok. Pada sisi itu bagaimana Pak Ustadz? Pertama bahwa karyawannya ini kan ada yang aktif, yang tidak berhenti ini ada 4 orang. Nah, jadi karyawan ini memang mereka ini isinya kerja, apalagi namanya kerja ekstra. Kenapa kerja ekstra? Karena permintaan banyak, kemudian tenaganya masih sedikit. Nah, tetapi paling tidak dari karyawan ini saya sudah ambil dari 2 orang warga yang ada di sini, kemudian 2 orang santri yang sudah selesai dan mereka sedang kuliah. Dan ini saya contohkan sama santri yang lain bahwa beginilah bakal jadinya ini kita pondok pesantren, bahwa di sini ini 2 rumah produksi yang sudah ada ini sudah tempatnya kalian praktek, ya, dan prakteknya itu bukan hanya praktek untuk ilmu pengetahuan, tetapi dia produksi lah, produksi kita dan dijual, dan kalian bisa membuat dan menjualnya di sini, tapi dengan catatan saya yang pandu. Karena saya penyelia halal. Kalau dibuat di rumahnya nanti tidak halal karena mungkin natai cecak, mungkin kalian tidak pakai kos tangan, mungkin bekerja sambil bicara, air liur kena itu. Nah, kalau dipandu dengan anu halal ini kan semua itu terjaga insya Allah. Nah, gitu. Jadi kalau setiap siswa ini mampu bekerja begitu, itu kan sangat mudah karena bagi mereka kan sebagai praktek, tapi bagi di sini ekonomi. Tidak perlu lagi dibayar mahal-mahal seperti karyawan yang 4 orang tadi, kan 9 karyawan sebenarnya dengan ini, dengan apa, dengan ya yang lainnya, dengan abonnya, dengan itu 9 semuanya. Artinya ini kan baru memulai, memulainya kemarin kan 2017. Ya, kemarin ada COVID, alhamdulillah COVID paling laris ini apa? Produk-produk di sini. Yang paling laris itu ini, yang seraba. Karena kan seraba juga dia virus apa semua. Nah, itu. Jadi alhamdulillah. Jadi ini apa namanya dari sisi ekonomi, bahwa kita tidak akan dikenai yang namanya itu krisis moneter apa, karena santri kan ada produk dia. Kemudian diberikan dengan yang murah dia, sekedar untuk makan, sekedar untuk minum, selesai bagi dia. Nah, itu. Jadi saya yakin sekali, yang penting ini sudah 60% ini jadi, 100% jadi, ini kami beroperasi, itu baru perluasan pasar kami akan segera lakukan. Gitu. Mungkin yang terakhir saya ingin tahu harapannya Pak Ustadz, entah harapan tentu sama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat tentang maksudnya perhatian sama pondok pesantren, terutama perhatian pada sektor UMKM dan pengembangan ekonomi di pondok pesantren. Iya. Harapan saya yang paling pertama itu adalah agar kami dihubungkan dengan pasar. Itu nomor 1 itu. Kalau yang lainnya itu setelah nomor 1 ini. Tapi sekiranya dilakukan yang 1 ini, bagi kami 1 ini sudah cukup. Dihubungkan dengan pasar, kami tinggal produk banyak-banyak, produksi banyak-banyak.
Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya kan ini ada rumah produksi. Rumah produksi ini tidak cukup hanya 2. Hanya Badan POM dia katakan paling tidak katanya 2 jenis saja katanya. Jadi saya minta izin dan diberikan syarat harus saya buat SOP dalam 1 bulan itu berapa jenis mau usaha. Ya, kemudian diatur dalam SOP itu. Jadi secara otomatis, nah kita sekarang butuh sekitar 4 rumah produksi sebesar yang ada ini. Ya. Iya, karena sudah 11 produk. Jenis produk. Iya, sementara dalam 1 jenis ini ada varian-variannya. Nah, tadi seperti apa namanya seraba ada 3, sudah ada 3 bahkan mau 5 ini. Nah, jadi kalau ini sudah santri sudah akan kerja itu. Yang penting rumahnya. Sementara dalam 1 rumah begini ini lebih 500 juta dia. Ya, ini sudah 400 ini. Jadi lebih 500 juta ini nanti jadinya ini. Nah, itu. Mungkin kalau bisa ya harapan kami tahun depan itu sudah bisa paling minimal sudah harus ada 2 lagi dari ini. Ada 2 lagi. Karena tadi kan santri ini kan mereka akan bekerja kan akan pandu. Dipandu halalnya dan sebagainya, mereka kerja di ruangan. Tidak boleh kerja di rumahnya karena kita tidak jamin kehalalnya. Nah, jadi memang rumah produksi bagi kami sudah cukup. Yang ketiga itu ya kami diusahakan dibina terus-menerus. Nah, misalnya apanya lagi mau kembangkan apalagi kami siap di sini. Karena harapan kami bahwa santri bukan semata-mata dia bekerja kalau dia sudah selesai atau dia bekerja karena dia masih mondok. Tapi santri ini akan menjadi pelaku UMKM yang sehingga kalau masyarakat kita juga ingin misalnya mau mengetahui keterampilan tertentu yang akan dipandu oleh pesantren, maka kami akan persilakan dan guru-guru mereka adalah dari santri-santri itu yang mengajarkan keterampilan yang ada di sini. Sebagai tambahan bahwa kami di sini lebih fokus itu ada di masalah makanan. Walaupun yang ada ini masih minuman. Makanan yang paling baru apa ini? Baru abon, dengan tarasi, baru itu saja ini makanan. Ya, sementara sasaran kami ini makanan saja nugget, kemudian pentolan dari ikan. Karena di sini kan ikan. Ya, jadi itu sasaran kami sehingga semua yang ada di sekitar kita ini, kekayaan alam yang ada di sekitar ini, kita bukan dijual mentah karena itu masih murah. Ya, paling tidak setengah jadi. Seperti ikannya itu adalah surimi. Iya, kalau surimi itu kalau kita bisa ekspor luar biasa kan daging ikan yang dibersihkan lalu dikepak. Iya, lalu dikirim. Nah, tapi tempatnya lagi harus layak. Iya, harus tempatnya layak. Kalau tidak layak tempatnya tidak akan diterima di pasaran. Sehingga memang rumah produksi itu paling pertama. Iya. Oke. Barangkali yang paling penting tentu sungguh luar biasa sebetulnya Pondok Pesantren Al-Amin ini dalam mendorong tumbuhnya sektor UMKM, melahirkan banyak produk, dan tentu kita berharap di masa yang akan datang produk-produk seperti ini bisa tumbuh di pondok-pondok pesantren yang lain juga. Terus yang kemudian yang paling utama bagaimana santri-santri yang lahir dari Al-Amin dan mungkin pondok-pondok pesantren yang lain juga itu memang memiliki keterampilan yang kuat. Itu harapan kami. Terutama pada sektor ekonomi, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha handal, sehingga pengusaha handal yang sudah diisi dengan pendidikan keagamaan yang kuat pasti akan memberi manfaat bukan hanya bagi pondok tapi bagi masyarakat Desa Lantongau, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Begitu